TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Batam TV. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda? Dialog khusus hadir kembali di layar kaca Anda bersama saya Ferdi Andika pagi hari ini. Peringatan Hari Ibu tahun ini menunjukkan kepada kita semua bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dalam mewujudkan kesetaraan, persamaan peran, dan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Mengingat keduanya merupakan sumber daya manusia yang sangat memiliki banyak potensi dalam menentukan keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia. Namun, seperti apa peran perempuan berdaya dalam pembangunan di Indonesia? Seperti apa kita seharusnya memaknai Hari Ibu yang sebenarnya? Dan seperti apa ibu yang berdaya dalam membantu proses pembangunan di Indonesia? Pagi hari ini di studio Batam TV telah hadir bersama saya Ibu Hajah Aida Zulaika Nasution. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Aida. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Dan itu adalah kekayaan yang paling utama dari Tuhan Yang Maha Esa. Benar Ibu, alhamdulillah. Ya. Apa Ibu kesibukan Ibu akhir-akhir ini Ibu? Saya masih banyak sibukan, banyak organisasi-organisasi, dan kemudian juga sebetulnya saya sebenarnya kan dosen ya. Tapi karena kemarin itu belum tidak tatap muka, nah sekarang mau ngajar lagi tatap muka insya Allah. Karena kalau enggak tidak bosan juga. Kalau lihat yang muda-muda jadi segar kembali. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Aida telah menyempatkan hadir di studio Batam TV dalam dialog kita pagi hari ini. Dan juga telah menyapa pemirsa Batam TV yang sedang menonton kita pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, mengawali pembicaraan kita pagi hari ini, dialog kita pada pagi hari ini dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-94. Nah, untuk mengawali itu, sesuai tema yang diusung, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Nah, perempuan berdaya itu seperti apa ya Ibu dalam pandangan Ibu? Mungkin dalam pandangan saya, sebelumnya tentunya saya juga kita semuanya harus sadar perempuan. Biar bagaimanapun, tetap suami kita adalah imam, kepala dalam rumah tangga kita. Sehebat apapun, segawat apapun suami kita, dia tetap adalah imam dalam rumah tangga. Tapi biar bagaimanapun sebagai istri, kita harus menjadi wanita yang betul-betul mandiri, kreatif, dan betul-betul tahan banting, bermental kuat, ya, tangguh. Karena dalam kehidupan ini segala-galanya akan kita hadapi. Dan kita harus betul-betul bisa menciptakan rumah tangga yang mawaddah, rahmah, dan sakinah, yang betul-betul berbahagia dan tenang dengan anak-anak. Mohon maaf, pada zaman sekarang penuh dengan tantangan, tapi itulah ujian dan cobaan bagi wanita-wanita sebagai istri. Baik, benar sekali Ibu. Berarti berdaya itu adalah sesuatu proses ya, menuju kemandirian dan kemampuan untuk bertahan menghadapi tantangan yang di depan ya Ibu. Dan tantangan itu akan berat sekali dihadapi. Tapi kalau kita tangguh, kita tetap percaya adanya Tuhan, kita akan kuat menghadapinya. Benar sekali Ibu. Baik. Nah, melanjuti pertanyaan tadi Ibu, kemajuan seperti apa yang sekiranya dapat dihadirkan oleh seorang perempuan yang berdaya di Indonesia ini? Tentunya kita harus selalu sebagai perempuan harus meningkatkan pengetahuan kita. Kita harus juga menambah pergaulan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, apakah itu dengan melalui menghadiri acara-acara yang betul-betul bermutu, supaya wawasan kita juga lebih. Karena dalam kehidupan sekarang ini kita harus katakan bahwa tantangan jauh lebih berat daripada zaman dahulu. Nah, untuk itu kita perlu jadi wanita tangguh, kuat menghadapi segala cobaan-cobaan, ya, tantangan kehidupan ini, dan itu semua adalah memerlukan kekuatan di dalam diri kita.
Dan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu memohon, kita tangguh, kita yakin semua akan kita bisa hadapi. Insya Allah kita hadapi semuanya. Baik, Ibu. Kira-kira tren seperti apa yang ingin kita hadirkan terhadap perempuan yang ada di Indonesia ketika mereka ingin mencapai sebuah keberdayaan bagi seorang perempuan? Nah, tentunya harus peningkatan ilmu pengetahuan. Apakah itu tertulis? Tentunya kita, kalau kita punya anak kecil, kita bisa banyak sekarang dengan melalui TV supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, dan juga kita harus bisa meningkatkan keterampilan kita, dan kita juga harus meningkatkan pemberdayaan kita supaya kita, misalnya suami kita, mohon maaf, pada zaman sekarang tidak bisa mencukupi untuk belanja, apa yang kita bisa lakukan supaya bisa menambah perbendaharaan keuangan kita, dan itu kita dapat secara halal. Tentunya kita harus bisa menciptakan jiwa kewirausahaan di dalam diri kita. Nah, itu mungkin penting kita itu kan. Jadi mungkin kita tidak punya pengalaman, tapi kita harus betul-betul melihat di mana kita berada, lingkungan apa di mana yang kita berada, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang saya bisa lakukan untuk menambah misalnya keadaan keuangan kita, ya, dan lain-lain yang halal. Nah, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang mungkin yang penting, ya. Dan segawat apapun suami kita, dia tidak dapat mencukupi kebutuhan kita, tapi dia adalah tetap imam, kepala dalam rumah tangga yang harus kita hormati. Sehebat apapun kita, pendapatan kita sebesar sekali, dia tetap adalah imam. Nah, itu yang selalu saya diajarkan oleh orang tua saya. Baik, benar Ibu. Kalau tadi Ibu sempat mention bahwa perempuan juga harus punya usaha, berwirausaha untuk mungkin menambah perbendaharaan keuangan di dalam rumah tangga. Itu kita punya sesi khusus untuk membahas kewirausahaan ini. Pertanyaan yang cukup menarik yang mungkin bisa kita hadirkan di pagi hari ini, bagaimana menurut Ibu cara kita untuk mendorong kaum perempuan agar berdaya dari segi pendidikan dan kemampuan ekonomi mereka? Tentunya dalam hal ini mungkin kita, kalau perempuan itu dia tidak dapat bisa sekolah lagi, tapi dia tentunya bisa banyak membaca juga, mengikuti perkembangan keadaan melalui televisi juga bisa. TV itu salah satu wacana untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dia, banyak membaca dan kemudian banyak bergaul dengan bermacam-macam golongan masyarakat. Dengan begitu kita juga akan menambah wawasan di dalam berpikir kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya harus pendidikan, tapi dengan kita berkecimpung di dalam masyarakat, di dalam organisasi misalnya, kita bisa banyak belajar. Saya sendiri juga punya pengalaman banyak dari berorganisasi. Segala macam lingkungan, golongan kita dapat, dan kita mengetahui masalah yang timbul. Benar. Ternyata belajar ini tidak hanya berkaitan dengan kita duduk di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah, ya Bu. Tapi dari pengalaman-pengalaman, mendengarkan pengalaman masyarakat, pengalaman orang. Dan saya misalnya, mohon maaf, saya pertama kali ke Kepulauan Riau ini, saya banyak ke pulau-pulau. Dan alhamdulillah, mohon maaf, dari saya baru lahir kebetulan ayah saya gubernur, berkali-kali diangkat dulu. Dan saya merasa senang sekali ke pulau karena saya melihat bagaimana masyarakat kecil kehidupannya itu. Nah, itulah saya belajar banyak dari hal-hal tersebut, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ada kebahagiaan sendiri. Bila mana prinsip hidup kita sebagai manusia, keberadaan kita membawa manfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Itu yang selalu saya diajarkan. Apa manfaatnya? Kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita mengajar. Kalau kita mempunyai keahlian, kita ikut mengajarkan keahlian kita. Benar. Ternyata masih banyak wadah untuk belajar, untuk mengupgrade diri, ya, itu ya Bu. Walaupun saat ini posisinya sebagai seorang ibu. Iya, kita harus selalu mengupgrade di mana kita berada, di mana lingkungan kita. Tapi tetap sehebat apapun kita, suami kita adalah imam kita yang harus kita hargai. Jangan mentang-mentang kita udah bonafit, kita mampu, kita lecehkan suami kita. Benar Mohon sekali, maaf. ya. Mohon maaf ya. Baik, ternyata pendidikan ini tidak cuma bercerita tentang bagaimana kita menuntut ilmu di universitas atau di bangku kuliah, tapi juga bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, mendapatkan ilmu-ilmu dari alam takambang jadi guru gitu ya Bu ya.
Dan apa yang kita dapatkan dalam bangku kuliah belum tentu sesuai dengan di masyarakat yang kita dapatkan. Benar. Baik. Apa yang sebenarnya kita punya di saat kuliah belum tentu sesuatu yang kita butuhkan untuk bermasyarakat ya, Bu. Masyarakat ya, membutuhkan yang lain. Untuk memperingati Hari Ibu ini, Bu, kita menjumpai banyak sekali di sosial media anak muda dengan trennya bercerita tentang kehebatan ibu mereka. Nah, kita juga melihat para suami mungkin memposting istrinya karena telah mungkin mendidik anak-anaknya. Pertanyaannya, Ibu, kenapa kita harus mengadakan Hari Ibu? Ya, bagaimana ya? Karena biar bagaimana ibu itu adalah yang melahirkan seorang anak adalah ibu. Ya. Dan pendidikan itu banyak yang betul-betul tergantung daripada ibunya. Mohon maaf, misalnya bapaknya bandel, mohon maaf ya. Tapi ibunya betul-betul kuat dan tawakal mendidik anak-anaknya. Insya Allah anak itu menjadi anak yang berhasil dan menjadi anak yang baik, yang soleh. Jadi fungsi ibu sangatlah penting di dalam rumah tangga. Karena selain melahirkan, fungsi pendidikan dan lain-lain, bapaknya mencari nafkah dan lain-lain. Walaupun dia juga misalnya mungkin membantu mencari nafkah, tapi tetap pendidikan adalah tanggung jawab ibunya yang utama. Baik, benar sekali Ibu. Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Betul, that's the main point. Benar. Namun seperti apa Ibu makna dari Hari Ibu ini dan bagaimana cara kita memaknai Hari Ibu ini sebenarnya? Maknanya itu betul-betul ibu zaman kini penuh tantangan. Mohon maaf, modernisasi dalam segala bidang merupakan tantangan bagi ibu masa kini. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang tangguh, berakhlak mulia, tetap berguna bagi keluarga, orang tua, agama dan bangsa. Nah, itu yang paling penting yang harus kita ciptakan, kita jadikan anak-anak yang demikian. Dan memang sangat berat karena pengaruh mass media dan lain-lain, pengaruh model dan lain-lain. Tapi dengan bekal yang diberikan oleh orang tua, keimanan, ketakwaan, solehan, dan nilai-nilai yang luhur yang diberikan sesuai dengan Pancasila dan lain-lain, insya Allah anak kita akan tangguh menghadapi cobaan apapun di luar sana. Mudah-mudahan. Baik, benar sekali. Tapi memang maaf, ibu zaman kini memang berat sekali. Tantangannya jauh lebih berat daripada ibu masa dahulu. Baik, karena Ibu tadi sempat mention terkait tantangan yang dihadapi oleh para ibu di zaman saat ini, zaman sekarang ini, di mana digital itu terlalu masif dan kita dapat mengakses apa saja dalam hitungan detik, di mana saja dan kapan saja. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita para ibu ini menghadapi banyak sekali tantangan. Mungkin bisa disebutkan Ibu, tantangan seperti apa yang memang dihadapi oleh para ibu ini? Iya, banyak sekali ya tantangannya ya. Pertama dalam pendidikan anak. Kita memberikan pendidikan pada anak, tapi anak itu juga mendapatkan pendidikan yang kurang baik dari luar. Dari lingkungan, dari mass media dan lain-lain. Bagaimana kita harus mengimbangi itu semua ya dengan bekal-bekal dan mungkin juga dengan agama yang kita berikan, dasar-dasar agama itu juga sangat penting ya. Dan bagaimana anak itu menjadi anak yang betul-betul yang soleh, yang baik, yang berguna bagi agama, bangsa, bagi keluarga. Nah, itu yang mungkin ini. Jadi kita bagaimana caranya harus betul-betul memberikan pendidikan kepada anak di tengah pengaruh yang begini, lingkungan yang sangat global yang begini. Dan itu memang betul-betul berat bagi seorang ibu. Tapi saya yakin ibu-ibu yang berakhlak mulia bisa mengatasi semua masalah itu. Benar sekali Ibu. Mungkin boleh diceritakan Ibu gimana caranya atau gimana solusi mungkin para ibu ini menghadapi tantangan yang mereka hadapi ini untuk mendidik anak mereka? Ya, kita tidak bisa melarang anak-anak itu untuk melihat mass media yang macam-macam itu ya. Tapi dengan kita memberikan dasar-dasar agama, dengan ceramah-ceramah dan lain-lain, dan kita dengan memberikan kasih sayang, dan kita memberikan contoh, itu akan betul-betul menjadi bekal bagi anak kita. Dan kita juga keberadaan kita, saya merasa bahwa saya diajarkan oleh orang tua saya, mohon maaf, walaupun orang tua saya dari saya baru lahir itu udah gubernur, saya dan berkali-kali,
Tapi kami mempunyai rumah hanya satu, istri hanya satu. Alhamdulillah anak-anaknya juga ini. Dan saya diajarkan tidak boleh sombong kepada orang, karena biar bagaimana kita harus menghargai siapapun dia, itu adalah insan dari Allah, Tuhan yang harus kita hargai. Nah, jadi kita harus selalu dan kita harus bersifat sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan pengasih penyayang, beri kemanusiaan. Kita harus selalu menolong. Prinsip saya adalah keberadaan kita di muka bumi harus membawa manfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Jadi kita harus mendidik anak kita supaya demikian. Baik, berarti dengan bahasa yang lebih sederhana, mendidik anak ini sama dengan memberi contoh, begitu ya Bu ya. Kita memberikan sebuah contoh karena pada dasarnya anak-anak ini akan meniru apa yang orang tua mereka lakukan. Dan prinsip hidup kita, keberadaan kita harus membawa manfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Itu saya selalu diajarkan oleh orang tua saya. Jadi apa yang kita bisa buat untuk masyarakat, apa yang kita bisa buat untuk orang, itu harus kita lakukan. Benar, benar sekali Ibu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat. Benar. That's the main point. Baik, kita melanjutkan sesi pertama ini Bu dengan apakah menurut Ibu peran perempuan sudah memenuhi proporsionalnya? Sudah memenuhi porsinya di zaman sekarang? Maksudnya di dalam apa? Di dalam porsinya di dalam apa? Dalam membantu proses pembangunan di Indonesia ini, apakah sudah sesuai porsinya? Mungkin belum ya. Tetapi biar bagaimanapun perempuan harus selalu berjuang supaya betul-betul mempunyai porsi yang penting dalam proses pembangunan bangsa ini. Nah, untuk itu makanya perempuan harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya, harus meningkatkan keterampilannya, keberadaannya juga dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Dia juga harus saya kalau bisa sebagaimanapun harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, itu penting. Karena bagaimanapun suami kita, saya merasa bahwa suami saya misalnya pegawai negeri, tapi apa yang kita harus bisa kita lakukan untuk menambah gaji atau pendapatan yang halal. Nah, jiwa kewirausahaan itu harus betul-betul kita miliki. Nah, ini dan juga dalam rumah tangga, dasar-dasar saya kebetulan setelah pengajar manajemen dalam rumah tangga dan adalah segala-galanya. Bagaimana kita melakukan planning, organizing, controlling, ya, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan itu harus kita lakukan betul-betul di dalam rumah tangga kita. Baik, benar sekali Ibu. Ternyata dan bagaimana juga suami kita adalah imam dalam rumah tangga. Walaupun dia lagi bokek, walaupun dia tidak ini misalnya pensiun atau apa, saya tetap harus menghormatinya sebagai suami saya. Benar sekali Ibu. Ternyata peran seorang ibu dalam rumah tangga itu sangat besar ya Ibu ya. Sebagai seseorang yang merencanakan keluarga ini akan dibawa seperti apa, seperti menjadi sekolah untuk anak-anaknya dan lain-lain. Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik obrolan kami bersama. Kita lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut. Siapa lagi yang kalau yang muda? Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda.
Baik, terima kasih pemirsa Batam TV. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus pagi hari ini dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Melanjuti sesi pertama tadi, Ibu Aida, di sesi ini kita bakal berbicara mungkin lebih kompleks tentang masalah ataupun potensi yang bisa dikembangkan oleh para ibu di Indonesia. Potensi seperti apa, Bu, yang seharusnya atau sebaiknya diasah atau dikembangkan oleh seorang ibu agar menjadi perempuan yang berdaya bagi keluarganya? Mungkin ya, pertama mungkin sebagai seorang istri dia betul-betul harus mandiri dan kreatif. Nah, bagaimana dia bisa kreatif? Kalau dia bisa melihat misalnya peluang-peluang, misalnya suaminya uangnya terbatas, apa yang saya bisa lakukan? Peluang apa yang saya bisa lakukan dengan skill, dengan keahlian yang saya miliki? Misalnya dia pandai masak. Masak apa yang saya bisa lakukan untuk kemudian bisa saya jual yang disukai oleh tetangga misalnya. Atau dia bisa mengajar atau apapun. Nah, semua peluang-peluang itu harus kita tangkap. Dan peluang usaha juga demikian. Nah, mungkin untuk itu kita perlu melihat apakah kita punya kemampuan, apakah kita punya pasar, ya. Dan kemudian kita juga harus punya fungsi manajemen. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus selalu ingat dasar-dasar manajemen, planning, organizing, directing, and controlling. Kita harus punya perencanaan, ya, dan kemudian kita harus organizing, melakukan pengorganisasian, dan kemudian kita harus mengarahkan directing, dan kemudian kita mengawasi controlling. Apakah yang kita capai, yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita? Di mana kelemahan kita? Nah, itu kita selalu harus, dasar-dasar itu harus kita lakukan. Dasar manajemen dalam kehidupan kita. Karena saya kebetulan mengajar dalam pelajaran manajemen, planning, organizing, directing, and controlling. Jadi kita juga sebagai manusia harus selalu, saya sebagai istri mungkin saya harus mengkontrol diri saya. Apakah saya sudah pantas jadi istri yang baik? Apakah saya masih kurang? Di mana saya harus perbaiki? Nah itu, jadi memang kita harus selalu mengkoreksi diri kita. Benar sekali, Ibu. Ternyata prinsip-prinsip manajemen ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Benar sekali, Ibu. Dimanapun kita berada, tetap planning, organizing, directing, and controlling harus kita lakukan. Apakah sudah sesuai ekspektasi kita dengan apa yang kita lakukan? Di mana kesalahan kita? Nah itu penting. Baik, benar sekali, Ibu. Namun bagaimana, Ibu, menurut Ibu, cara bagi kita semua untuk mendorong kewirausahaan perempuan dengan adanya kebijakan publik untuk mengatasi unfair care work ini? Karena beberapa kali kita mungkin bisa menemui bahwa ada kesenjangan atau diskriminasi terhadap perempuan di dunia pekerjaan, Ibu. Ya, tentunya kita harus melihat peluang apa yang ada tersedia, peluang usaha apa, dan apa kemampuan yang kita miliki, sampai di mana kita mampu untuk memanfaatkan peluang itu, ya. Dan kalau misalnya kita ingin berusaha, apa keahlian kita, bidang apa yang kita bisa kuasai, dan apakah ada pasar yang bisa kita sasarkan. Kalau kita nggak ada pasar, kita punya keahlian, misalnya kita keahlian membuat apa, tapi pasarnya tidak ada, kita nggak mungkin. Nah, jadi peluang usaha itu harus kita lihat secara teliti. Kalau itu ada, kita lakukan dan kita coba. Mudah-mudahan kita berhasil. Sesuai dengan, mohon maaf ya, demand itu adalah sesuai dengan taste daripada masyarakat, selera daripada masyarakat. Apakah kita bisa memenuhi selera daripada calon pembeli kita misalnya. Dan tentunya di sini berarti bahwa kita harus selalu mengupgrade diri kita dan mindset, pola pikir kita. Baik, benar sekali, Ibu. Namun bagaimana caranya agar kita dapat mengembangkan mindset para ibu di Indonesia untuk berani mencoba berwirausaha, Ibu? Nah, itu yang, that's the main point.
bagaimana kita menciptakan supaya wanita itu berani berwirausaha. Memang mungkin agak berat ya, agak berat. Tapi bagaimana supaya seorang wanita itu yakin apa skill, apa keahlian, apa yang dia miliki, dan apa pasar yang tersedia. Kalau ada pasar, bagaimana kita memenuhi, mensupply kebutuhan pasar itu. Dan apakah kita punya keahlian untuk itu? Nah, kalau tidak, kita ambil apa yang di mana kita punya keahlian. Nah, itu jadi memang itu satu yang harus, dan kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita dan pengalaman kita, dan kita harus menambah wawasan kita, dan kita harus banyak bergaul dan melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Karena demand, apa yang dibutuhkan, itu demandnya apa, dan kita sebagai penyuplai akan supply apa yang kita bisa supply, jual untuk masyarakat. Nah, itu mungkin yang perlu kita selalu jaga. Baik, benar sekali Ibu. Nah, di zaman sekarang kita menemui bahwa banyak sekali e-commerce atau kewirausahaan dalam bentuk digital. Nah, kan kita juga banyak temui Ibu, kalau banyak sekali ibu-ibu di Indonesia yang mungkin belum familiar dengan digital. Betul, saya sendiri juga agak sedikit kamse ya. Ada agak sedikit kamse. Namun bagaimana cara kita mendorong peningkatan kemampuan wirausaha ini Bu, bagi perempuan atau terkhusus bagi ibu di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi ini dalam usaha? Ya, memang kita juga apalagi mungkin agak berat ya. Apalagi kita kan 2.480 ya, dan tersebar seluruh Indonesia, dan tidak pada saat ini kan kemampuan digitalnya juga masih terbatas ya. Dan kemudian memang kita harus sosialisasikan supaya kemampuan digital itu daripada masyarakat harus ditingkatkan. Mesti betul-betul disosialisasikan. Karena terus terang saya sendiri juga agak sedikit berat menghadapinya itu. Jadi memang bagaimana melakukan digital itu kita harus sosialisasikan supaya masyarakat betul-betul terlatih. Ya, kadang-kadang kata orang Jakarta masih kamse, apalagi kita di pulau. Ya, saya juga merasa bahwa saya masih ini. Tapi kita dengan zaman sekarang ini kita harus mengupgrade diri kita, memajukan diri kita, meningkatkan wawasan kita bahwa digitalisasi suatu hal yang sangat penting. Baik, benar sekali Ibu. Namun seberapa optimis Ibu bahwa para ibu di Indonesia, terkhusus para pemirsa yang mungkin menonton kita pada pagi hari ini, seberapa optimis bahwa para ibu ini mampu untuk bersaing dan menghadapi dunia digital dalam kewirausahaan? Kita tetap harus optimis, dan untuk itu kita harus selalu meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan digitalisasi. Saya sendiri juga agak sedikit kamse ya, maaf ya nenek-nenek begini ya, tapi saya yakin kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan, karena sekarang tidak bisa lagi, bukan tidak seperti zaman dahulu lagi ya. Jadi kemampuan digitalisasi harus selalu kita tingkatkan. That's the main point. We should reach it. Oke. Baik, benar sekali Ibu. Kalau tadi kita berbicara tentang kewirausahaan perempuan, di mana perempuan diharapkan mampu untuk berwirausaha baik secara digital ataupun tidak. Sekarang kita mungkin bakal berbicara terkait wanita yang tidak berwirausaha namun mereka punya karir. Nah, bagaimana caranya kita bersama dalam menyikapi kebijakan publik untuk mengatasi kesenjangan gender yang dialami oleh seorang ibu saat mereka bekerja secara profesional? Maksudnya bagaimana supaya kesetaraan gender itu. Nah, tentunya memang agak berat ya. Kadang-kadang kan laki-laki tetap menganggap bahwa dia lebih pintar daripada kita gitu. Tapi alhamdulillah suami saya tidak demikian ya. Tapi bagaimana kita juga harus selalu, mohon maaf, menunjukkan kepada bapak-bapak atau pria bahwa kita mampu. Misalnya sebagai istri, saya mampu untuk mendampinginya. Saya mampu untuk meringankan bebannya. Saya tidak hanya memberatkan dia sebagai kepala keluarga, tapi saya akan mencari peluang-peluang apa yang bisa meringankan bebannya.
Nah, dengan demikian, apa yang kita miliki, skill yang kita miliki, misalnya kita mempunyai keahlian masak sesuatu, bagaimana kita bisa menambah belanja. Jadi kita tidak semata-mata bergantung kepada suami kita. Nah itu. Dan biar bagaimana juga suami kita kepala keluarga, dia tidak bisa memberikan belanja pada kita, dia tetap adalah imam dalam rumah tangga kita. Kita harus tetap mencintainya karena dia adalah imam dan kepala rumah tangga kita. Walaupun misalnya gaji pendapatan saya berwirausaha sudah lebih hebat daripada dia, saya sudah punya kedudukan yang lebih tinggi daripada dia, tetap suami saya adalah imam saya di dalam rumah. Baik. Itu mungkin dasar dalam agama mengajarkan demikian, dan saya akan tetap ingat apa yang diajarkan. Baik, namun prinsip itu tidak tapi suaminya juga nggak boleh sewenang-wenang ya. Alhamdulillah suami saya tidak sewenang-wenang. Anda juga nggak boleh ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi bagaimana sebenarnya cara seorang perempuan menunjukkan bahwa mereka itu mampu untuk menghindari kesenjangan atau diskriminasi gender di dalam dunia profesional, Ibu? Maksudnya bagaimana cara mereka menunjukkan potensi mereka sebaiknya? Berarti dia juga harus selalu meningkatkan potensinya dengan banyak membaca, dengan banyak menambah pengalamannya, menambah wawasannya, sehingga dia menunjukkan bahwa dia sama dengan bapak-bapak atau laki-laki yang lain. Dan bapak-bapak itu juga selalu membutuhkan kita. Apa yang kita bisa berikan, masukan-masukan dan lain-lain. Dan intinya adalah wanita harus selalu mengembangkan dirinya, mengembangkan wawasannya, mengembangkan pengetahuannya, ya. Dan untuk ini mungkin juga dia juga harus tahu dasar. Karena saya dosen pelajaran manajemen, bagaimana dia memanage keluarganya, memanage organisasinya dimanapun dia berada, planning, organizing, directing, and controlling. Itu adalah poin utama dalam kehidupan ini. Bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengorganisir kehidupan ini, bagaimana kita directing, mengarahkan kehidupan kita ini, dan kita controlling, bagaimana kita mengawasi apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ternyata tidak sesuai. Di mana kesalahan kita? Kita melakukan perbaikan untuk yang akan datang. Mungkin itu yang paling penting. Dan jadilah selalu kita istri yang dibutuhkan oleh suami dan memberikan betul-betul ketenangan dan kesejukan. Walaupun dia nggak punya uang, walaupun dia punya uang, tapi dia punya kasih sayang. Asal dia setia ya. Baik, benar sekali Ibu. Baik, menurut Ibu Aida sendiri, siapa saja yang seharusnya turun andil dalam proses seorang perempuan untuk menjadi berdaya? Maksudnya di dalam rumah tangga atau di mana? Baik dalam rumah tangga ataupun secara umum, Ibu. Ya tentunya kita sendiri juga, yang utama kita sendiri juga harus membuat kita berdaya. Kita harus betul-betul menambah pengetahuan kita. Ya, kita harus banyak membaca, kita harus banyak bergaul. Kita bergaul dengan segala golongan, kita menerima masukan-masukan dari yang tinggi, yang pintar, sampai yang paling kecil. Bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lain-lain. Dan semuanya itu akan bisa meningkatkan diri kita. Nah, kalau semuanya kita punya keahlian, bagaimana meningkatkan keahlian kita? Itu juga perlu selalu, apalagi kayak sekarang, seperti sekarang dengan teknologi begini, ya, udah canggih begini. Bagaimana kemampuan kita untuk melakukan komputerisasi misalnya, kita juga harus selalu meningkatkan wawasan kita yang paling penting. Dan selalu juga dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan juga sangat penting. Itu sangat penting. Baik, benar sekali Ibu. Ternyata proses untuk menjadi yang berdaya itu, baik laki-laki ataupun perempuan, itu harus ikut andil dari seluruh komponen. Betul. Baik keluarga, teman, ya, betul. Rekan kerja dan lain-lain. Baik, benar sekali. Dan misalnya suami kita bokek, dia tetap adalah imam kita. Sebokek-bokeknya dia, kita harus tetap menghargainya. Karena dia adalah kepala rumah tangga kita. Itu mungkin yang kita tidak boleh kita merendahkan ya. Mohon maaf ya. Saya selalu ditekankan demikian karena biar bagaimanapun dia lagi dalam susah, dia adalah suami kita. Baik, proses berdaya ini bukan berarti kita tidak menghargai orang lain. Ya, betul. That's the main point. Oke, baik. Baik, saat ini kita menjumpai fenomena Ibu Aida bahwa ada ibu yang mereka memiliki multiperan di dalam kehidupan mereka, baik sebagai ibu bagi anak-anak mereka, sebagai istri bagi suami mereka, ataupun kembali bekerja atau melanjutkan pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, bagaimana seharusnya kita memandang multiperan ini yang saat ini dilakukan oleh ibu-ibu di Indonesia?
Ya itu bagus sekali ya multiperan itu. Tapi kembali, sehebat apapun kita, itu selalu harus kita sadari. Sehebat apapun kita tetap harus menghargai suami kita. Sebesar apapun pendapatan kita, dia lebih bokek daripada kita, dia tetap imam dalam rumah tangga. Saya harus tetap menghargai dia, karena dia adalah suami saya. Nah itu mungkin dasarnya daripada semuanya itu. Jadi semaju apapun kita, dia tidak punya jabatan apapun, dia tetap kepala dalam rumah tangga. Saya tetap diajarkan demikian. Nah kalau demikian kita jalani, insya Allah anak-anak kita bisa betul-betul menjadi anak yang berhasil dan sukses, dan menjadi anak yang baik insya Allah. Baik, seberapa penting atau seberapa besar peran dari multiperan seorang ibu ini dalam pembangunan Indonesia, Ibu? Oh sangat penting. Ya bagaimana, perannya sangat besar dalam pembangunan Indonesia ini. Karena dari ibu-ibu itulah akan dihasilkan juga wanita, orang insan-insan yang tangguh, yang mandiri, yang kreatif, dan beriman, dan lain-lain. Yang mendidik juga sebagian besar daripada waktunya diberikan oleh seorang ibu. Dan bukan demikian ya, bapaknya lebih banyak di luar. Nah, jadi wanita yang tangguh, yang betul-betul bisa berjuang, beriman dan bertakwa, itu betul-betul akan menghasilkan anak-anak yang tangguh dan betul-betul yang hebat, insya Allah. Nah itu, jadi saya tetap meyakini bahwa peran wanita sangat penting dalam rumah tangga. Bapaknya boleh macam-macam, tapi kalau wanitanya tetap, misalnya tetap tangguh, kuat, dan beriman dan bertakwa, dan betul-betul bisa mendidik anaknya, insya Allah semuanya beres. Dan bapaknya juga bisa insaf, maaf ya. Baik. Dan saya mengatakan bahwa bagi seorang suami juga masa kini tantangannya lebih banyak, godaannya juga lebih banyak. Nah jadi kita sebagai istri harus betul-betul mampu untuk bisa betul-betul membina dan menyayangi suami kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi suami yang baik, udah ganteng begini. Baik, terima kasih Bu Aida. Baik pemirsa Batam TV, semakin hangat dan semakin seru pembicaraan saya dengan Bu Aida di dialog khusus pagi hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, kita kembali usai jeda pariwara berikut. Yang muda dan yang Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai menikmati siaran TV digital secara bertahap. Saya Haji Ansar Ahmad, SMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus, untuk beralih dari siaran TV analog menjadi TV digital. Proses ini akan berlangsung hingga tanggal 2 November 2022, yang tentunya bertujuan untuk lebih memanjakan masyarakat dengan kualitas tayangan yang jauh lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan kelebihan lainnya. Mari kita sambut era TV digital ini sebagai momentum kebangkitan media televisi untuk bisa lebih mengangkat budaya dan kearifan lokal negeri ini.
Wudhu dijaga, janganlah batal. Hendak sembahyang di kala subuh. Mari beralih ke siaran TV digital. Inovasi maju untuk Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi seorang yang berdaya. Nah, menurut Ibu Aida sendiri, bagaimana cara mendorong kesadaran para ibu ataupun perempuan untuk tidak serta-merta menerima segala bentuk kekerasan yang mereka terima, yang dialami, dan mendorong korban kekerasan untuk berani melapor dan memelopori upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Sebetulnya sebelumnya mungkin kita juga harus berusaha untuk tidak terjadinya kekerasan. Kita menjadi perempuan juga menjadi istri harus mandiri dan kreatif. Jadi kita kalau bisa tidak semata-mata meminta uang dari suami. Kita sebagai istri harus, kalau suaminya uangnya terbatas, kita harus bisa mandiri, kreatif. Apa yang kita bisa lakukan untuk menambah uang belanjanya. Dan kalau seumpamanya kita mampu melakukan hal tersebut, kita bisa mandiri, bisa kreatif, dan tapi tidak sombong terhadap suami, kita tetap merasa menunjukkan kepada dia bahwa kita membutuhkan dia, ya, maka dengan sendirinya juga suami kita akan menghargai kita. Karena kita selalu menunjukkan bahwa kita mandiri dan kreatif, dan juga kita juga tetap menghargai dia sebagai suami kita. Jadi memang kita harus menjadi istri yang walaupun mungkin kita lebih hebat daripada dia, kita lebih bisa banyak dapat uang dengan usaha kita misalnya. Dia pegawai negeri gajinya kecil, tapi saya sebagai pengusaha sekarang bisa menghasilkan uang banyak. Tapi dia tetap adalah imam, kepala dalam rumah tangga. Dan saya harus tetap menghargai dia sebagai imam dalam rumah tangga kita. Nah mungkin kelemahan kita selama ini adalah kita sering melecehkan dia. Karena uang yang kita hasilkan mungkin lebih banyak daripada dia. Dan kita selalu harus dalam kehidupan kita sebagai istri juga, karena saya sebut mengajar dan belajar manajemen, kita harus 4 dasar manajemen: planning, organizing, directing, and controlling. Bagaimana kita merencanakan kehidupan kita, bagaimana kita mengorganisasikan kehidupan kita, dan kita mengarahkan seluruh anak buah yang ada ke arah pencapaian tujuan, dan kita mengawasi dan melihat apakah yang kita udah capai sesuai tidak dengan apa yang kita rencanakan. Kalau tidak sesuai, kenapa saya mempunyai target segini, kenapa dapatnya cuma sebegini uangnya? Di mana kesalahan kita? Di mana kelemahan kita? Kita melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kita harus selalu introspeksi. Mungkin itulah. Dan tetap saya merasa bahwa walaupun misalnya suami saya gajinya, pendapatannya lebih kecil daripada saya, dia tetap imam dalam rumah tangga saya. Saya harus tetap menyayangi dan menghormati dia. Baik. Berarti secara tidak langsung dalam bahasa sederhananya, cara untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dengan cara saling menghargai. Iya betul, that's the main point. Baik. Betul. Namun karena sebagai laki-laki juga dia mempunyai harga diri. Kalau dia tidak dihargai karena istrinya lebih banyak uangnya daripada dia, maka terjadilah macam-macam. Tapi tetap walaupun sebanyak apapun uang yang saya hasilkan, dia lebih sedikit pendapatannya, dia tetap suami dan kepala rumah tangga saya. Dan saya harus tetap mencintai dia. Itu mungkin yang harus kita sadari. Baik Ibu. Namun, dan maaf ya, uang bukan segala-galanya. Benar sekali. Ada kebahagiaan yang hakiki, kasih sayang yang kita butuhkan. Benar sekali. Namun bagaimana jika semisalnya kekerasan ini tetap terjadi di saat perempuan sudah mencoba untuk menghargai suaminya, Ibu? Apa sikap yang seharusnya perempuan harus
Kalau dia tunjukkan. mengalami KDRT, Benar. ya nggak boleh lah. Kita harus melakukan pengaduan. Karena biar bagaimana KDRT itu dilarang kan. Dalam agama apapun, kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh terjadi. Dan kita harus melawan dan melaporkan hal tersebut. Baik, benar sekali Ibu. Namun bagaimana cara memunculkan keberanian bagi seorang perempuan ketika mereka menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana caranya mereka untuk berani melaporkan atau mempelopori pengaduan ini terhadap kasus yang mereka alami? Ya, maksudnya mungkin kan ada penasihat perkawinan. Kita hubungi dulu penasihat perkawinan. Kita minta dia untuk menengahi. Kalau tidak bisa, ya tetap kita harus melaporkan. Dia bagaimana wanita adalah tetap harus kita sayangi, kita kasih, kita lindungi sebagai suami. Anda kalau jadi suami, dia adalah harus saya lindungi. Baik, benar sekali Ibu. Menurut pandangan Ibu Aida, siapa saja orang yang seharusnya ikut andil dalam menjaga ataupun membantu jika ada para ibu atau ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Ya, tentunya kita lihat dulu dalam keluarga kita siapa yang disegani. Ya, mungkin suami kita segan kepada orang tuanya atau kepada abangnya atau kepada siapa. Kemudian penasihat perkawinan kita hubungi untuk menasihati, dan kita juga berusaha untuk tetap mengingatkan si suami kita bahwa saya tetap menyayangi dia dan dia harus memberikan kasih sayang. Kenapa dia dijadikan suami oleh saya? Karena saya membutuhkan seorang yang memberikan kasih sayang. Kalau tidak bisa memberikan kasih sayang, ya udahlah. Maaf, jangan dipotong. Baik, baik Bu Aida. Berarti dalam Dan tolong mempreventif. suami juga berikanlah kelembutan kepada istrinya. Mungkin sudah puluhan tahun, saya juga udah hampir 50 tahun kawin, dia bosan atau apa. Nah, tapi satu hal, saya tetap menurut pada suami saya karena dia tetap lembut dan sayang pada saya. Itu kuncinya. Baik Bu Aida. Berarti preventif kita untuk mengurangi resiko atau kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan saling menghargai dan menyayangi. Betul. Baik. Nah, Ibu Aida, mendorong peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang sistem perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan yang ada baik di tingkat nasional ataupun daerah dan masyarakat, terutama di Kota Batam. Bagaimana cara kita mendorong para ibu ini untuk mencoba mempelajari terkait hukum kekerasan dalam rumah tangga atau sistem bagaimana cara mereka melakukan pengaduan semisal mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini, Bu? Ya, tentunya kan kita wajib mengajak ibu-ibu itu tuh aktif di dalam organisasi-organisasi, ya. Dan kemudian juga dalam organisasi-organisasi dan acara-acara keagamaan, ya. Di mana pelajaran, saya merasa bahwa pelajaran agama itu agama apapun mengajarkan bahwa bagaimana keimanan kita, kekuatan kita, dan bagaimana kita harus menjadi istri yang baik, itu kunci segala-galanya. Nah, jadi dengan kekuatan iman kita, kekuatan agama kita, dan kita merasa bahwa kita sebagai istri wajib taat selama suami kita tidak menyimpang, ya. Kalau dia sudah menyimpang, saya tidak akan taat padanya, ya. Selama dia tetap tidak menyimpang, dia adalah kepala rumah tangga saya, dan saya harus patuh padanya. Dan kalau dia susah, saya harus bagaimana caranya untuk meringankan bebannya. Apa yang kita bisa lakukan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu kuncinya. Baik, berarti Dan sederhana. anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, itu adalah tujuan hidup kita. Baik, benar Yang sekali, berguna Ibu. bagi bangsa dan agama. Seperti Anda, cakep, berguna bagi bangsa dan agama. Baik, terima kasih, Ibu. Dalam bahasa sederhananya, kita mendorong perempuan ataupun para ibu untuk mengetahui sistem pengaduan terkait kekerasan rumah tangga yang mungkin mereka alami adalah dengan cara mengikuti banyak organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat agar terjadi dan lain-lain. pertukaran informasi Iya, betul, untuk betul. saling Dan menambah mindset wawasan. kita juga tidak sempit. Nah, ya, keimanan kita juga makin kuat. Agama apapun selalu mengajarkan kebenaran dan kekuatan iman. Baik, Tantangannya banyak sekarang dalam berumah tangga, bukan seperti zaman dulu, ya. Jadi harus dengan keimanan dan ketakwaan, itulah kuncinya. baik, benar sekali, Ibu. Melanjutkan pertanyaan tadi, Bu Aida,
kira-kira kekuatan atau power seperti apa yang harusnya dimiliki oleh para ibu ataupun perempuan dalam mempertahankan kedudukan mereka sebagai seorang ibu ataupun seorang istri? Iya, seorang ibu itu harus yakin bahwa dia harus tangguh. Menghadapi cobaan apapun, dia harus tangguh dan kuat. Karena prinsipnya, agama apapun mengajarkan bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan yang di luar kemampuan kita. Agama apapun mengajarkan. Nah, jadi kalau diberikan sesuatu cobaan, Tuhan yakin bahwa kita akan tangguh dan kuat menghadapinya. Nah, itu kuncinya mungkin, saya rasa. Dan kalau itu kita bisa kuat menghadapinya, apapun cobaan itu kita bisa lalui, insya Allah, mudah-mudahan. Saya juga udah mengalami macam-macam, tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan untuk menghadapi semuanya dan bisa tetap tangguh. Dan prinsip hidup saya adalah keberadaan kita bawa manfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Itu prinsip hidup yang diajarkan oleh orang tua saya. Itu orang tua saya, almarhum orang tua saya juga pahlawan. Dia selalu mengajarkan bagaimana keberadaan kita bawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Baik, berarti kekuatan ataupun power yang harusnya dimiliki oleh seorang ibu ataupun perempuan dalam menjaga kedudukan mereka sebagai seorang istri ataupun seorang perempuan adalah dengan memiliki kekuatan untuk terus belajar agar mereka memiliki ketangguhan untuk mempertahankan kedudukan mereka. Baik, benar sekali Ibu. Sebagai penutup di sesi dialog kita pada pagi hari ini, mungkin saya meminta Ibu untuk menyampaikan sesuatu pesan ataupun semangat untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam yang mungkin saat ini menonton dialog kita pada pagi hari ini. Ya, kepada ibu-ibu seluruhnya saya berpesan, jadilah wanita-wanita dan ibu-ibu yang tangguh dan mandiri dan tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu dilakukan, insya Allah semua cobaan-cobaan akan bisa kita liwati dan kita hadapi. Dan kita bisa menghadapinya dengan sukses. Dan kita bisa tetap menciptakan rumah tangga yang mawaddah rahmah dan sakinah, yang aman, tentram, dan bahagia. Dan menghasilkan anak-anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara dan agama. Agama apapun mengajarkan bahwa kita harus menjadi insan yang bertakwa dan berguna bagi masyarakat. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bu Aida sudah menyampaikan pesan dan kesan dan juga motivasi kepada para ibu di Indonesia yang menonton acara kita, dialog kita pada pagi hari ini. Pemirsa Batam TV, sebegitu besar jasa seorang ibu baik kepada keluarganya ataupun kepada bangsa kita. Interupsi sedikit, keberadaan kita harus membawa manfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Baik, benar sekali Ibu, karena manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna adalah manusia yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Benar. Pemirsa Batam TV, sebegitu besar jasa seorang ibu, baik kepada keluarganya ataupun kepada bangsa kita, sudah seharusnya kita memuliakan mereka, menyayangi mereka, dan melindungi mereka. Maju terus kaum perempuan, teruslah menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Selamat Hari Ibu ke-94 tahun bagi seluruh perempuan di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi semua langkah dan perjuangan dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Saya Ferdian Dika dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dika mudah-mudahan jadi suami yang baik.
Inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim.